Selamat datang di Eknologia. Oke, menurut informasi iOS 18 akan meluncur antara tanggal 10 Juni sampai dengan 14 Juni 2024 di Apple WWDC 2024. Nah, apa saja fiturnya? Kita akan bahas di video kali ini. Nah, Apple dipastikan menggelar Worldwide Developer Conference atau WWDC 2024 pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juni 2024. Acara tahunan itu akan menjadi ajang kumpul para pengembang atau developer di mana mereka bisa mengikuti rangkaian keynote yang diisi para petinggi Apple. Nah, di WWDC 2024 ini pula Apple akan mengumumkan beberapa produk baru yang sudah mereka kembangkan. Dan salah satu produk yang cukup dinanti-nantikan adalah peluncuran sistem operasi iOS 18. Nah, walaupun peningkatan soal iOS 18 belum resmi keluar beritanya, tapi cukup banyak info-info konspirasi di internet yang ngomongin soal iOS 18 dan ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Dan sistem operasi Apple terbaru ini sendiri disebut-sebut akan membawa peningkatan paling signifikan dalam sejarah iPhone. Sebab iOS 18 kabarnya akan menyertakan fitur AI untuk sistem virtual Siri dan aplikasi lain. Nah, sebelum lanjut kami minta bantuan nih teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Berikut untuk beberapa fitur yang kemungkinan akan hadir di iOS 18 yang berhasil kami dapatkan. Jadi dari info yang berseliweran di media maya, iOS 18 bakal membawa pembaruan terbesar sejak redesign iOS 7. Pembeda utamanya adalah kehadiran teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AE, serta generatif AE atau Generative Artificial Intelligence. Nah, penambahan teknologi AE bakal meningkatkan kemampuan asisten virtual Siri saat mengerjakan tugas. Dan Siri juga disebut-sebut mampu membuat percakapan lebih hidup, menangani pertanyaan dan juga tugas yang lebih kompleks. Dan hal ini mampu dilakukan karena Siri memanfaatkan model bahasa yang sudah ditingkatkan, dipadu dengan teknologi berbasis AE. Siri juga disebut-sebut bakal memberi respon yang lebih pintar serta personal berdasarkan konteks dan riwayat penggunaan perangkat penggunanya. Tidak cuma itu, pengaplikasian AI ini juga bakal menunjang sejumlah aplikasi bawaan dan juga sistem fungsi iPhone. Misalnya di aplikasi Message, sistem nantinya akan mampu memproduksi emoji dan kustomisasi pengguna dan menyelesaikan kalimat sesuai konteks percakapan secara otomatis. Kemudian pada menu Spotlight yang katanya akan mampu melakukan pencarian yang lebih advance serta menghadirkan informasi yang lebih relevan. Nah, sedikit informasi, Spotlight sendiri adalah fitur untuk melakukan pencarian file, dokumen, foto video, informasi, dan lain-lainnya yang ada di iPhone kamu. Next, menu foto juga dirumorkan akan dibekali fitur edit foto yang ditenagai oleh AE. Mengingat fitur-fitur iOS 18 bakal berfokus pada AE, sistem operasi terbaru ini pun diyakini akan meningkatkan pengalaman pengguna saat mengakses home screen. Dan kabarnya pengguna bakal bisa membuat ruang kosong antar ikon aplikasi sehingga pengguna bisa memiliki kebebasan menata aplikasi di home screen-nya. Sebelumnya hal ini tidak bisa dilakukan karena ikon aplikasi di home screen bakal secara otomatis mengisi kekosongan di layar. Dan bila dibandingkan dengan Android, fitur ini sejatinya bukan hal baru. Sebab fitur ini sebenarnya sudah ada di Android sejak 15 tahun yang lalu guys. Tapi ini iPhone oi, jadi ya sudah biasalah ya. Laporan lainnya juga menyebut bahwa nantinya pengguna bisa menambah halaman kosong tanpa aplikasi di home screen, melakukan kustomisasi layar sesuai selera hingga mengubah warna ikon aplikasi. Bocoran fitur lainnya seperti Apple Maps nanti bisa diubah ke rute khusus untuk tampilan topografi yang baru. Apple Music akan membuat daftar putar otomatis menggunakan AE, kalkulator punya tampilan antarmuka yang baru, Notes akan diintegrasi dengan lebih baik lagi, serta pembaruan fitur di Safari, shortcut, dan masih banyak lagi. Dan dikutip dari GIS China, pengguna dimungkinkan untuk mengontrol sejumlah tugas hanya lewat perintah suara. Jadi ketika ingin mengakses atau mengerjakan tugas di menu foto, membuat GIF dari rangkaian foto yang sudah dipilih, dan ingin mengirimkan GIF ke orang lain, kemampuan ini nantinya akan ditangani hanya dengan satu perintah suara saja. Nah, kemampuan dari sistem baru ini konon menggunakan model bahasa besar yaitu adalah LLM dan kunci teknologi dari generatif AE. Nah, peningkatan inilah yang nantinya akan membuat Siri lebih mudah memahami bahasa sehari-hari dan kemampuan mengerjakan tugas yang sangat kompleks. Jadi kalau menurut gambaran kami, mungkin kemampuan Siri di iOS 18 ini akan mirip-mirip dengan yang dijanjikan Samsung saat merilis Bixby pada 2017. Jadi apapun yang bisa kamu lakukan dengan sentuhan bisa kamu lakukan dengan perintah suara di aplikasi buatan Samsung itu. Dan sekarang Apple baru akan memulai hal ini. Ya, nggak apa-apa. Mending terlambat daripada tidak sama sekali kan. Nah, iOS 18 menurut info di internet akan tersedia untuk 24 model iPhone. Dan berikut untuk daftarnya kami tampilkan saja di layar kamu.
Dan buat yang sudah nggak sabar dengan iOS 18, untuk sekarang akses iOS 18 versi beta sudah tersedia untuk pengembang. Tujuannya sendiri untuk menguji dan menyempurnakan fitur sebelum dirilis secara publik, mengingat iOS 18 belum dirilis ke publik untuk saat ini. Terakhir adalah rincian informasi yang kami sebutkan di video ini masih bersifat rumor dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Jadi mari kita tunggu saja peluncuran resminya antara tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 14 Juni 2024 dan semoga tidak molor lagi. Dan mungkin buat kamu yang iPhone-nya sudah tidak menerima update iOS 18, berarti dukungan untuk iPhone tersebut perlahan sudah akan dihilangkan. Jadi memang sudah waktunya untuk ganti iPhone ke seri yang di atasnya. Semoga rezeki kamu lancar ya guys ya, dan bisa nabung untuk up ke iPhone generasi terbaru atau generasi di atas iPhone yang sekarang kamu pakai. Dan itu dulu aja pembahasan kita di video kali ini mengenai iOS 18. Silahkan kalau mau berdiskusi bisa komen di video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya and thank you guys.